Sutrisno menatap sawahnya yang luas dengan penuh harapan. Musim tanam kali ini adalah segalanya bagi dirinya dan keluarganya. Setelah tahun lalu dilanda kemarau panjang, kini hujan sudah mulai turun dengan teratur. Ia yakin, jika panennya berhasil, ia bisa melunasi utang pupuk dan benih di koperasi desa. Namun, harapannya mulai goyah saat ia mendengar harga pupuk naik drastis. Dengan uang yang tersisa, ia hanya bisa membeli setengah dari kebutuhan tanamnya. Wajahnya mengeras, memikirkan bagaimana ia harus menghidupi keluarganya jika panen kali ini gagal. Di warung kopi dekat balai desa, para petani berkumpul, membicarakan harga pupuk yang semakin mencekik. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut sebelum panen tiba, keluh Karso, sahabat lama Sutrisno. Beberapa petani mengangguk, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Sebagai petani kecil, mereka tak punya pilihan selain membeli pupuk subsidi dari kios resmi, tapi stok seringkali habis sebelum mereka kebagian. Di tengah kegelisahan itu, seorang pria asing tiba-tiba muncul. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rudy, seorang tengkulak yang mengaku bisa menyediakan pupuk bersubsidi dengan harga lebih murah dan tanpa perlu antre panjang. Mata Sutrisno menyipit, curiga. "Dari mana kau dapat pupuk sebanyak itu?" tanyanya dengan nada hati-hati. Rudy hanya tersenyum, seolah pertanyaan itu tak perlu dijawab. "Yang penting pupuknya asli, bukan? Kalau Bapak dan yang lain berminat, saya bisa antar langsung ke rumah," ujarnya sambil menyodorkan brosur yang mencantumkan harga jauh lebih murah dari kios resmi. Para petani mulai tergoda. Harga murah dan ketersediaan tanpa batas adalah solusi yang mereka butuhkan saat ini. Di rumah, Sutrisno menceritakan tawaran itu kepada istrinya, Sari. "Apa menurutmu ini aman, Pak?" tanya Sari dengan suara lirih. Ia tahu suaminya selalu berhati-hati dalam urusan bertani, tapi keputusasaan bisa membuat seseorang bertindak di luar kebiasaan. Sutrisno terdiam. Ia tahu terlalu berisiko membeli pupuk dari sumber yang tak jelas. Tapi jika ia tetap membeli dari kios resmi, ia tak akan cukup memiliki modal untuk menanam seluruh sawahnya. "Aku akan tanya dulu ke petani lain. Kalau banyak yang beli dan tidak ada masalah, mungkin kita bisa coba," katanya akhirnya. Keesokan harinya, kabar tentang pupuk murah dari Rudy menyebar cepat. Banyak petani yang tergoda dan mulai memesan dalam jumlah besar. Karso yang biasanya skeptis pun akhirnya ikut membeli. "Kalau ini bisa menyelamatkan kita, kenapa tidak?" katanya kepada Sutrisno. Melihat semua orang mulai berani mengambil risiko, Sutrisno pun akhirnya memutuskan untuk membeli beberapa karung. Saat Rudy mengantar pupuk itu ke rumahnya, Sutrisno memperhatikan bungkusnya. Sekilas, terlihat sama dengan pupuk bersubsidi asli. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Plastiknya terasa lebih tipis, dan logo pemerintah tampak sedikit buram. Hatinya gelisah, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya perbedaan kecil dalam produksi. Lagi pula, pupuk tetap pupuk. Yang penting tanamannya mendapat nutrisi yang dibutuhkan. Dengan keyakinan itu, ia mulai menaburkan pupuk ke ladangnya, berharap dalam beberapa bulan ke depan ia bisa melihat hasil yang memuaskan. Namun, di balik setiap harapan selalu ada ketidakpastian. Malam itu, Sutrisno duduk di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia ingin percaya bahwa keputusannya benar, tapi ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Seolah ada sesuatu yang mengintainya dari balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan semua yang telah ia bangun. Ia tidak tahu, bencana besar sedang mengintai sawahnya dan kehidupannya. Pagi itu, Sutrisno bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya masih diliputi kecemasan, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Saat berjalan ke sawah, ia melihat Karso sudah mulai menaburkan pupuk yang dibeli dari Rudy. "Kita lihat saja nanti hasilnya," kata Karso dengan nada yakin, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Sutrisno mengangguk pelan, lalu mulai menaburkan pupuk di lahannya. Bau kimia yang menyengat menguar ke udara, lebih kuat dari pupuk yang biasa ia gunakan. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Ada sesuatu yang terasa berbeda, tapi pikirannya buru-buru ditepis. Yang penting tanamannya bisa tumbuh subur. Hari demi hari berlalu, dan bibit padi mulai bertunas. Awalnya, semuanya tampak normal. Daun-daun hijau muda menjulang dari lumpur, memberi harapan baru bagi para petani. Namun, seminggu kemudian, Sutrisno mulai melihat tanda-tanda aneh. Beberapa helai daun mulai menguning, bahkan sebelum waktunya. Batang yang seharusnya tegak malah terlihat layu.
Ia mencoba menyangkal kekhawatirannya, berpikir mungkin ini hanya efek cuaca yang tak menentu. Namun, semakin hari, kondisi tanamannya semakin memburuk. Di sudut lain desa, Karso dan petani lain mulai mengalami hal yang sama. Mereka berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Daun padiku mulai berlubang seperti terbakar, kata seorang petani. Punyan jagungku juga layu, seperti diracuni, tambah yang lain. Sutrisno hanya diam, jantungnya berdegup kencang. Ia sudah menduganya sejak awal, ada sesuatu yang salah dengan pupuk itu. Dengan hati penuh keresahan, ia bergegas pulang dan mengambil sisa pupuk yang belum ia gunakan. Ia meremas butiran pupuk di tangannya, lalu mencium aromanya sekali lagi. Kali ini, ia yakin, ini bukan pupuk yang biasa ia gunakan. Butirannya terasa lebih kasar, baunya lebih menyengat, dan warnanya sedikit lebih pudar. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Gumamnya dengan suara gemetar. Malam itu, Sutrisno tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah, menatap hamparan sawahnya yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hatinya terasa sesak, membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan ini pada istrinya. Utang pupuk belum terbayar, dan kini kemungkinan besar ia akan mengalami gagal panen. Jika itu terjadi, keluarganya akan jatuh ke dalam lubang kemiskinan yang lebih dalam. Sari, istrinya, duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Kita pasti bisa mencari jalan keluar, Pak, bisiknya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Keesokan harinya, kabar buruk itu semakin menyebar. Hampir semua petani yang menggunakan pupuk dari Rudi mengalami masalah serupa. Panik mulai melanda desa. Beberapa orang mencoba mencari Rudi, tetapi pria itu menghilang tanpa jejak. Warung kopi tempatnya biasa nongkrong kini kosong. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Sutrisno merasakan kemarahan membakar dadanya. Ia merasa dikhianati, ditipu mentah-mentah. Namun, di balik amarahnya, ada rasa bersalah yang begitu besar. Ialah yang pertama kali setuju membeli pupuk itu, dan kini teman-temannya juga ikut menanggung akibatnya. Saat siang menjelang, beberapa petani mulai mengancam akan melapor ke kepala desa. Sutrisno hanya bisa menggenggam erat topinya, menundukkan kepala dalam keputusasaan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, dalam hitungan minggu, seluruh sawah di desa ini mungkin akan menjadi tanah tandus, dan mereka semua akan jatuh miskin. Sesuatu harus dilakukan, sebelum semuanya terlambat. Namun, Sutrisno tidak tahu bahwa ini baru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Pagi itu, Sutrisno melangkah ke sawah dengan perasaan was-was. Hatinya masih dipenuhi kecemasan setelah malam sebelumnya mendengar keluhan para petani lain. Kakinya terasa berat saat ia menginjak pematang, seolah ada firasat buruk yang enggan meninggalkannya. Namun, saat ia melihat hamparan padi yang mulai menguning tak wajar, firasat itu berubah menjadi kepastian. Daun-daun padi yang biasanya hijau segar kini tampak layu dan rapuh, beberapa bahkan seperti terbakar di ujungnya. Sutrisno menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Di tengah kegelisahannya, Karso datang dengan wajah pucat. "Tris, aku tak tahu harus bagaimana lagi," katanya dengan suara parau. "Padi di lahanku juga seperti ini. Bahkan jagung yang kutanam mulai mengering sebelum waktunya." Sutrisno memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Ini bukan cuaca, ini bukan hama. Ini pasti karena pupuk itu," katanya, suaranya mulai bergetar. Karso mengangguk pelan, tapi di wajahnya ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Di desa, kepanikan semakin menyebar. Beberapa petani mencoba menyelamatkan tanamannya dengan menyiram lebih banyak air, tapi tak ada hasil. Sebagian yang lain mencoba mencabut tanaman yang sudah mati dan menggantinya dengan benih baru, tapi tanahnya terasa aneh, keras, seperti ada sesuatu yang merusaknya dari dalam. "Tanah kita sudah rusak, Tris," kata seorang petani tua dengan suara lirih. "Jika benar ini karena pupuk, maka kita semua telah diracuni." Kata-kata itu seperti cambuk bagi Sutrisno. Ia menggertakkan giginya, marah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan ini terjadi. Saat matahari semakin tinggi, Sutrisno mengambil segenggam tanah dan meremasnya di tangannya. Biasanya, tanah sawah akan terasa lembab dan lembut, tapi sekarang terasa lebih kering dan gumpalannya lebih kasar. Ia mencium bau samar dari tanah itu, bau kimia yang menyengat, bukan aroma lumpur yang biasa ia kenal.
Dadanya semakin sesak. Ia tak perlu menjadi ahli untuk tahu bahwa sesuatu telah meracuni tanah mereka. Jika tanah ini rusak, bukan hanya panen kali ini yang hancur, tapi mungkin juga musim tanam berikutnya. Di tengah kebingungannya, Sutrisno berusaha mencari Rudi, satu-satunya orang yang bisa memberi mereka jawaban. Namun, seperti yang diduga, Rudi benar-benar menghilang. Beberapa orang desa pergi ke rumah kontrakannya, tapi rumah itu sudah kosong. Tak ada tanda-tanda ia pernah tinggal di sana. Seolah-olah ia hanyalah bayangan yang datang untuk menghancurkan hidup mereka, lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa petani mulai emosi, mendatangi balai desa dengan tuntutan agar kepala desa bertindak. Tapi siapa yang bisa mereka salahkan sekarang? Rudi sudah pergi, dan mereka hanya punya diri sendiri untuk disalahkan karena terlalu mudah percaya. Malamnya, Sutrisno duduk di depan rumah dengan kepala tertunduk. Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" Tanyanya pelan, suaranya dipenuhi kecemasan. Sutrisno menggeleng lemah. Ia tak punya jawaban. Satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah mencari tahu lebih jauh tentang pupuk itu. Jika memang pupuk itu palsu, ia harus tahu apa isinya, dan apakah ada cara untuk menyelamatkan tanah mereka sebelum semuanya terlambat. Di saat yang sama, di sudut desa yang lain, beberapa petani mulai kehilangan kesabaran. Mereka berbicara dengan nada keras, menyalahkan satu sama lain, bahkan hampir terjadi perkelahian. Sutrisno tahu, jika mereka tak segera menemukan solusi, desa ini bisa hancur bukan hanya karena tanah mereka yang rusak, tapi juga karena keputusasaan yang merajalela. Dengan tekad baru yang tumbuh dalam hatinya, Sutrisno berdiri. Ia tak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Jika ada yang telah menipu mereka, maka ia akan mencari tahu siapa pelakunya, dan ia akan memastikan bahwa orang itu membayar harga atas kehancuran yang telah ia sebabkan. Pagi itu, Sutrisno duduk di pinggir sawahnya, menatap tanaman yang kini hampir mati seluruhnya. Daun-daun padi yang dulu hijau kini berubah kecoklatan, batangnya rapuh seperti tak memiliki kehidupan. Hatinya mencelos, seolah sebagian dari dirinya juga mati bersama tanaman itu. Tak ada yang bisa ia lakukan selain meremas lumpur kering di tangannya, merasakan kehancuran yang nyata di hadapannya. Sudah jelas, musim panen kali ini telah berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Dan lebih buruk lagi, ia masih memiliki utang pupuk di koperasi yang harus dilunasi. Di desa, suasana semakin mencekam. Para petani mulai merasakan dampak dari bencana ini. Mereka yang bergantung sepenuhnya pada hasil panen kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tak ada yang bisa dipanen, tak ada yang bisa dijual, dan tak ada uang untuk membeli beras bagi keluarga mereka. Beberapa petani yang nekat mencoba menjual tanah mereka, tapi siapa yang mau membeli lahan yang telah dirusak oleh pupuk beracun? "Kalau begini terus, kita akan mati kelaparan," seru seorang petani dengan wajah penuh putus asa. Sutrisno mulai dihantui rasa bersalah yang mendalam. Ia ingat bagaimana ia yang pertama kali setuju membeli pupuk dari Rudi. Dan karena keputusannya, banyak petani lain ikut terjerumus. Kini mereka semua terancam bangkrut. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, memikirkan bagaimana caranya mencari uang untuk bertahan. Sesampainya di rumah, Sari menatapnya dengan wajah cemas. "Kita harus cari jalan keluar, Pak. Uang di tabungan sudah hampir habis," katanya dengan suara bergetar. Sutrisno hanya bisa menghela napas panjang, merasa semakin terjebak dalam jurang yang tak berdasar. Sore harinya, petugas koperasi desa datang ke rumahnya. "Maaf, Pak Tris, kami tahu situasi sedang sulit, tapi utang pupuk harus tetap dibayar," kata salah satu petugas dengan nada menyesal. Sutrisno hanya bisa terdiam. Ia tahu petugas itu hanya menjalankan tugasnya, tapi rasanya seperti garam yang ditaburkan ke luka yang menganga. Dengan suara serak, ia bertanya, "Apa bisa ditunda dulu, Pak? Panen saya gagal total." Namun, petugas hanya menggeleng. "Kami juga punya batas waktu, Pak. Jika tidak bisa membayar, mungkin Bapak harus menyerahkan sebagian tanah sebagai jaminan." Kata-kata itu menghantam Sutrisno seperti pukulan telak. Tanah itu adalah warisan dari ayahnya, hasil kerja keras bertahun-tahun. Jika ia kehilangan itu, maka habislah sudah, tak ada lagi yang bisa ia tinggalkan untuk anak-anaknya. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan uang dalam waktu dekat? Sutrisno mengusap wajahnya, mencoba mencari akal. Mungkin ia bisa mencari pekerjaan sampingan di kota,
tapi siapa yang mau mempekerjakan petani tua seperti dirinya? Di malam yang sunyi, Sutrisno duduk termenung di depan rumah. Ia mendengar istri dan anak-anaknya berbicara di dalam, membahas bagaimana mereka harus menghemat makanan agar bisa bertahan lebih lama. Hatinya semakin remuk. Seorang kepala keluarga seharusnya bisa memberi makan anak-anaknya, bukan justru membuat mereka kelaparan. Matanya mulai memanas, tetapi ia menolak menangis. Ia harus kuat, meskipun dunia di sekelilingnya perlahan runtuh. Keesokan harinya, beberapa petani berkumpul lagi di balai desa. Mereka mulai berbicara tentang kemungkinan mencari bantuan ke pemerintah atau meminta pinjaman baru untuk bertahan. Namun, sebagian yang lain mulai putus asa. Kita ini cuma petani kecil. Siapa yang peduli dengan kita? Kata salah satu petani dengan nada getir. Sutrisno mengepalkan tangannya. Ia tahu mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Jika mereka tak bisa mendapatkan keadilan, maka mereka harus mencarinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari bencana ini adalah dengan mencari Rudi dan membongkar jaringan yang telah menipu mereka. Di saat yang sama, di sebuah tempat yang jauh dari desa, Rudi tersenyum puas sambil menghitung uang di tangannya. Ia tak peduli dengan nasib para petani yang telah ia tipu. Baginya, mereka hanyalah korban-korban bodoh yang terlalu mudah. Percaya, apa yang terjadi pada mereka bukan urusannya. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kakinya mulai diawasi. Sebab, Sutrisno dan para petani lainnya tidak akan diam begitu saja. Sutrisno berjalan mondar-mandir di depan rumahnya. Kepalanya penuh dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sawahnya yang mati dan wajah kecewa para petani lain kembali menghantui. Ia tahu ia tak bisa hanya duduk diam dan menerima nasib. Jika mereka tidak menemukan Rudi dan membongkar kejahatan ini, maka desa mereka akan terus menderita. Namun, di mana harus mencarinya? Rudi bukan orang asli desa, dan jejaknya seolah menghilang begitu saja. Di balai desa, puluhan petani berkumpul dengan wajah muram. Mereka berbicara dengan nada emosi, sebagian bahkan berteriak penuh amarah. Kita tidak bisa diam saja. Orang itu harus membayar atas apa yang telah ia lakukan. Seru seorang petani dengan suara lantang. Karso, yang berdiri di samping Sutrisno, mengangguk. Kita harus mencari Rudi, kalau perlu ke kota. Orang seperti dia pasti tak bergerak sendiri. Mungkin ada jaringan yang lebih besar di balik ini. Sutrisno menatap wajah-wajah penuh keputusasaan di sekelilingnya. Mereka bukan hanya kehilangan hasil panen, mereka kehilangan harapan. Namun, tak semua petani setuju dengan rencana itu. Beberapa orang takut melawan orang yang mereka tidak kenal asal-usulnya. Bagaimana kalau kita malah diburu? Kita ini cuma petani kecil, ucap seorang pria tua dengan suara bergetar. Perdebatan semakin memanas. Sebagian ingin bertindak, sebagian ingin menunggu pemerintah turun tangan, meskipun mereka semua tahu, bantuan mungkin tak akan datang secepat yang mereka harapkan. Sutrisno mengepalkan tangan. Ia sadar, jika mereka tidak bergerak sekarang, semuanya akan semakin terlambat. Sore itu, Sutrisno dan beberapa petani yang berani akhirnya memutuskan untuk mencari Rudi. Mereka mulai bertanya ke desa-desa tetangga, menyusuri jalan setapak yang biasa dilewati tengkulak, berharap menemukan jejaknya. Namun, hasilnya nihil. Rudi lenyap seperti hantu. Hingga akhirnya, seorang pemuda yang bekerja di pasar kota memberi mereka petunjuk. Saya pernah lihat orang itu. Dia sering datang ke gudang pupuk di pinggiran kota. Tapi saya tidak tahu dia kerja dengan siapa, katanya dengan nada ragu. Sutrisno merasakan jantungnya berdegup kencang. Mungkin inilah jejak pertama yang mereka cari. Malamnya, saat duduk di beranda, Sutrisno kembali dihantam rasa bersalah. Ia menatap wajah Sari yang tampak lelah setelah seharian mengurus rumah dengan sisa bahan makanan yang ada. Anak-anak mereka sudah tidur, tetapi ia tahu mereka tidur dengan perut setengah kosong. Apa yang harus kita lakukan kalau ini semua sia-sia, Bu? Tanyanya pelan. Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangannya. Kita tidak boleh menyerah, Pak. Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Kata Sari dengan suara bergetar. Kata-kata istrinya membakar semangat di dada Sutrisno. Keesokan harinya, bersama Karso dan beberapa petani lain, Sutrisno berangkat ke kota. Mereka menuju gudang pupuk yang disebutkan oleh pemuda di pasar. Saat tiba di sana, mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Truk-truk besar keluar masuk dengan membawa karung pupuk yang mirip dengan yang mereka beli dari Rudi.
Mereka mengamati dari kejauhan, mencoba mencari petunjuk. Hingga akhirnya, mata Sutrisno terpaku pada satu sosok familiar, Rudy. Ia sedang berbicara dengan seseorang di depan gudang, tertawa seolah tak ada dosa yang membebaninya. Darah Sutrisno mendidih. Ia ingin langsung berlari dan menghadapi pria itu, tetapi Karso menahan lengannya. Jangan gegabah, Tris. Kita butuh bukti. Kalau kita bertindak sekarang tanpa tahu siapa yang ada di belakangnya, kita bisa dalam bahaya, bisiknya. Sutrisno mengepalkan tangan, tetapi ia tahu Karso benar. Mereka tak bisa bertindak ceroboh. Jika ingin menumbangkan jaringan ini, mereka harus memiliki bukti yang kuat. Namun satu hal yang pasti, perjuangan mereka baru saja dimulai. Sutrisno merasakan jantungnya berdetak kencang saat melihat Rudy tertawa lepas bersama pria asing di depan gudang. Tangannya mengepal erat, amarahnya hampir tak bisa dikendalikan. Ia ingin menerjang dan menghadapi pria licik itu saat itu juga. Namun, Karso menahan lengannya, matanya penuh peringatan. Kita tak tahu siapa yang ada di balik ini, Tris. Kalau kita gegabah, bisa-bisa kita justru tak bisa membongkar apa-apa, bisiknya tegas. Sutrisno menghela napas panjang, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Ia tahu Karso benar. Dari balik dinding tua, mereka mengintai lebih lama. Truk-truk besar terus berdatangan, menurunkan karung-karung pupuk dengan label subsidi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa karung tampak berbeda, warnanya lebih kusam, seperti telah digunakan sebelumnya. Mereka memalsukan pupuk subsidi dan menjualnya pada kita, gumam Karso pelan, matanya menyipit penuh kebencian. Sutrisno menelan ludah, hatinya semakin mendidih. Ini bukan hanya penipuan kecil-kecilan, ini adalah kejahatan besar yang telah menghancurkan desa mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Sutrisno dan Karso menahan napas. Dua pria berbadan besar berjalan ke arah mereka, membawa senter dan berbicara dengan nada serius. Pastikan tak ada orang luar yang tahu soal ini. Kalau ada yang macam-macam, habisi saja, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Sutrisno merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sekadar jaringan penipu biasa, mereka berhadapan dengan orang-orang berbahaya. Karso menyentuh bahu Sutrisno, memberi isyarat untuk mundur perlahan. Dengan hati-hati, mereka bergerak menjauh dari tempat itu, menahan napas agar tak mengeluarkan suara sekecil apapun. Setelah cukup jauh, mereka berlari ke tempat di mana petani lain menunggu. Nafas mereka terengah-engah, tetapi mata mereka menyala penuh tekad. Ini lebih besar dari yang kita kira. Kita harus segera melaporkan ini, kata Karso dengan nada tegas. Beberapa petani mengangguk, tetapi ada juga yang tampak ragu. Bagaimana kalau mereka tahu kita yang membocorkan? Orang-orang itu bukan main-main, kata seorang petani dengan suara bergetar. Sutrisno menatap mereka satu per satu. Ia tahu ketakutan itu wajar, tetapi jika mereka diam saja, maka desa mereka akan hancur lebih dalam. Malam itu, Sutrisno tak bisa tidur. Ia duduk di depan rumahnya, menatap bulan yang bersinar pucat di langit. Pikirannya terus berputar, mencari cara terbaik untuk mengungkap kebenaran tanpa membahayakan mereka semua. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Mereka butuh bukti yang lebih kuat. Jika mereka bisa mengambil sampel pupuk palsu itu dan membawanya ke pihak berwenang, maka mereka akan memiliki senjata untuk melawan. Namun, itu berarti mereka harus kembali ke gudang, kali ini dengan risiko lebih besar. Keesokan paginya, Sutrisno dan Karso berdiskusi dengan beberapa petani yang berani. Mereka menyusun rencana untuk menyusup ke gudang malam ini, mengambil beberapa karung pupuk sebagai bukti, dan segera membawanya ke dinas pertanian atau kepolisian. Ini berbahaya, Tris. Tapi kalau kita tak lakukan ini, kita akan terus menderita, ujar Karso dengan nada serius. Sutrisno mengangguk. Tak ada jalan lain. Mereka harus melawan, atau selamanya menjadi korban. Saat malam mulai turun, mereka bersiap. Dengan hati-hati, mereka berangkat menuju gudang pupuk, menyelinap di balik bayangan, menghindari penjaga. Jantung Sutrisno berdegup cepat, tetapi ia tetap melangkah. Ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang seluruh desa, tentang anak-anak mereka yang kelaparan, tentang tanah mereka yang harus diselamatkan. Malam itu akan menjadi penentuan, apakah mereka berhasil mendapatkan keadilan, atau justru jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar. Di kejauhan, tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi. Seorang pria berbadan kekar dengan tatapan tajam, wajahnya tanpa ekspresi.
Ia melihat mereka menyelinap mendekati gudang, lalu tersenyum tipis. Sepertinya ada tikus yang ingin bermain dengan api, gumamnya pelan sebelum berbalik, melangkah pergi ke dalam gudang dengan langkah tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi bukan cuaca yang membuat Sutrisno menggigil, melainkan ketegangan yang menyelimuti tubuhnya. Bersama Karso dan dua petani lainnya, ia berjongkok di balik semak-semak dekat gudang pupuk. Mereka mengamati pergerakan para pekerja yang masih sibuk membongkar karung-karung dari truk besar. Waktu terus berjalan, dan mereka hanya punya satu kesempatan. Jika ketahuan, bukan hanya nyawa mereka yang terancam, tetapi juga keluarga yang mereka tinggalkan di desa. Setelah menunggu beberapa saat, situasi mulai tenang. Para pekerja satu persatu masuk ke dalam gudang, hanya menyisakan dua penjaga di depan pintu. Sekarang atau tidak sama sekali, bisik Karso. Dengan hati-hati, mereka merayap mendekat ke sisi lain bangunan, mencari celah masuk tanpa terlihat. Di sudut belakang gudang, mereka menemukan sebuah jendela kayu yang terbuka sedikit. Sutrisno menghela napas dalam-dalam sebelum naik dan menyelinap masuk, diikuti oleh yang lain. Di dalam, suasana lebih gelap dari yang mereka kira. Bau kimia yang menyengat langsung menusuk hidung, membuat Sutrisno hampir terbatuk. Ia meraba-raba di sekeliling, mencoba menemukan tumpukan karung yang mereka cari. Akhirnya, Karso menyentuh sesuatu yang kasar, karung pupuk berlabel subsidi, tetapi dengan bau yang jauh berbeda dari pupuk asli. "Ini dia," bisik Karso. Dengan cepat, mereka mengangkat satu karung kecil, cukup untuk dijadikan bukti, lalu bersiap keluar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Sutrisno menahan napas. Seorang pria berbadan kekar masuk, matanya langsung menyapu ruangan. "Siapa di sana?" Suaranya berat dan penuh kecurigaan. Jantung Sutrisno berdegup kencang. Mereka tak punya pilihan lain. Dengan isyarat cepat, mereka merunduk ke balik tumpukan karung, berharap tak terlihat. Namun, pria itu tidak bodoh. Ia berjalan mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan tempat persembunyian mereka. Dalam sekejap, pria itu menarik salah satu karung, membuat tumpukan itu bergeser sedikit. Sutrisno menahan napasnya mati-matian, tetapi Karso tak sengaja menginjak potongan kayu yang patah, krek. Pria itu langsung bereaksi. "Hei, siapa di situ?" teriaknya. Tanpa pikir panjang, Sutrisno berbisik, "Lari." Mereka berhamburan keluar dari tempat persembunyian, melewati pria itu yang mencoba menangkap mereka. Karso menendang sebuah tong besar hingga terjatuh, menimbulkan suara berisik yang membuyarkan perhatian penjaga di luar. Mereka berlari secepat mungkin menuju jendela tempat mereka masuk tadi. Sutrisno melompat lebih dulu, diikuti yang lain. Namun, saat Karso hendak keluar, pria kekar tadi berhasil menangkap lengannya. "Lepaskan aku, bajingan!" Karso meronta, tetapi genggaman pria itu terlalu kuat. Tanpa berpikir panjang, Sutrisno kembali masuk dan menghantam pria itu dengan kayu yang ia temukan di lantai. Pria itu menggeram, tetapi pukulan itu cukup untuk membuatnya melepaskan Karso. Mereka berdua segera keluar dan berlari sekencang mungkin ke arah hutan di belakang gudang. Teriakan dan suara langkah kaki mengejar mereka dari belakang. Sutrisno tahu, jika mereka tertangkap, itu akan menjadi akhir dari semuanya. Nafasnya tersengal, kakinya terasa nyaris lumpuh, tetapi ia tak bisa berhenti. Akhirnya, setelah berlari tanpa arah, mereka berhasil mencapai jalan setapak yang menuju desa. Dengan tubuh yang kelelahan dan napas memburu, mereka terus berjalan dalam kegelapan. Karung pupuk yang mereka bawa terasa lebih berat dari sebelumnya, tetapi di dalamnya terkandung harapan untuk membongkar kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam ini belum benar-benar berakhir. Di kejauhan, seorang pria lain berdiri di atas truk, mengamati mereka yang kabur dengan tatapan tajam. Ia mengambil ponselnya dan berbicara singkat, "Mereka punya bukti. Pastikan mereka tidak sampai ke tujuan." Lalu, pria itu tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai. Sutrisno dan Karso berlari sekuat tenaga menyusuri jalan setapak yang menuju desa. Keringat membasahi tubuh mereka, napas tersengal-sengal, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Di belakang mereka, suara deru kendaraan mulai terdengar, membelah keheningan malam. Sutrisno menoleh sekilas, dua motor dengan lampu terang melaju kencang, mengejar mereka.
Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, desisnya dengan cemas. Karso yang masih membawa karung pupuk bersubsidi palsu berusaha berlari lebih cepat, tetapi tubuhnya mulai lelah. Kita harus bersembunyi, teriaknya. Namun, tak ada banyak tempat untuk lari di jalan setapak ini. Satu-satunya pilihan mereka adalah masuk ke hutan. Dengan cepat, mereka berbelok ke arah semak-semak, menerobos dedaunan lebat tanpa memikirkan luka goresan yang mulai menghiasi kulit mereka. Motor-motor itu berhenti di jalan setapak, dan para pengejar turun. Mereka masuk ke hutan. Kejar mereka, suara salah satu pria bergema di kegelapan. Sutrisno dan Karso menahan napas di balik pohon besar, tubuh mereka menempel erat ke batangnya. Langkah kaki mulai mendekat, suara ranting patah terdengar di sekeliling mereka. Sutrisno bisa merasakan detak jantungnya berpacu begitu cepat, seolah bisa terdengar oleh orang-orang yang mencari mereka. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter menyapu sekitar. Sutrisno dan Karso membungkuk lebih dalam, berharap tidak terlihat. Mereka pasti masih di sekitar sini, suara seorang pria terdengar geram. Dalam hati, Sutrisno berdoa agar mereka tidak ditemukan. Namun, tiba-tiba Karso terbatuk pelan, sesuatu yang langsung menarik perhatian para pengejar. Di sana, salah satu pria berteriak dan berlari ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, Sutrisno menarik tangan Karso dan kembali berlari. Di depan, mereka melihat sungai kecil yang deras. Pilihan mereka semakin sempit. Jika mereka terus berlari, mereka pasti tertangkap. Hanya ada satu jalan keluar. Lompat, Karso. Sutrisno berteriak sebelum melompat lebih dulu ke dalam air yang dingin. Karso ragu sejenak, tetapi ketika melihat para pengejar semakin dekat, ia akhirnya melompat menyusul. Air sungai begitu deras, menghantam tubuh mereka dan menyeret mereka ke hilir. Sutrisno berusaha berenang, tetapi arusnya terlalu kuat. Mereka berdua terombang-ambing, mencoba bertahan. Karung pupuk yang mereka bawa hampir hanyut, tetapi Karso memeluknya erat seakan nyawanya sendiri ada di dalamnya. Setelah beberapa saat berjuang, akhirnya mereka terseret ke tepian sungai dan terdampar di bebatuan dengan tubuh lemas. Sutrisno terbatuk, mencoba mengatur napas. "Kita berhasil?" tanyanya dengan suara parau. Karso memeriksa sekitar, tak ada tanda-tanda pengejar. Sepertinya mereka mengira mereka telah hanyut terbawa arus. "Untuk sementara, ya," jawabnya. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus membawa bukti ini ke pihak berwenang. Dengan tubuh yang masih gemetar karena dingin dan kelelahan, mereka kembali berdiri. Meski luka dan memar menghiasi tubuh mereka, tekad di dalam hati tetap menyala. Di tempat lain, Rudy menerima panggilan dari anak buahnya. Mereka kabur, suara di telepon terdengar ketakutan. Rudy menghela napas panjang, lalu tersenyum sinis. "Tidak masalah. Jika mereka belum mati, kita pastikan mereka tidak akan sampai ke tujuan." Dengan nada penuh ancaman, ia menambahkan, "Jangan biarkan mereka hidup lebih lama." Permainan belum berakhir, dan Sutrisno masih harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Sutrisno dan Karso berjalan terlatih-tatih di sepanjang tepian sungai, tubuh mereka menggigil kedinginan. Pakaiannya basah kuyup, dan luka-luka akibat benturan dengan bebatuan mulai terasa perih. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Malam masih gelap, dan mereka harus segera keluar dari hutan sebelum para pengejar menemukan mereka lagi. Karung pupuk yang mereka bawa kini lebih berat dari sebelumnya, tetapi mereka tahu ini adalah kunci untuk menyelamatkan desa. "Tinggal sedikit lagi, Tris, kalau kita bisa mencapai jalan besar, kita bisa mencari tumpangan ke kota," Karso berbisik, suaranya lemah. Sutrisno mengangguk, menahan rasa sakit di kakinya yang lecet. Mereka sudah jauh dari lokasi pengejaran tadi, tetapi perasaan tidak aman terus menggelayuti benaknya. Seolah ada mata yang masih mengawasi mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang. Sutrisno menoleh dengan cepat. Samar-samar, ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Hatinya mencelos, mereka masih diburu. "Cepat, Karso, mereka menemukan kita lagi." Sutrisno menarik tangan Karso dan kembali berlari, meskipun tubuh mereka hampir kehabisan tenaga. Kali ini, tak ada tempat untuk sembunyi. Satu-satunya pilihan adalah mencapai jalan raya sebelum mereka tertangkap. Suara langkah kaki semakin dekat, diiringi suara pria yang berteriak, "Jangan biarkan mereka lolos. Habisi mereka." Jantung Sutrisno berdegup kencang. Ia tahu mereka tak bisa melawan orang-orang itu dalam kondisi seperti ini.
Napas mereka tersengal-sengal, tetapi akhirnya, cahaya samar terlihat di depan jalan raya. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berlari ke arah jalan, berharap ada kendaraan yang lewat. Saat mereka hampir mencapai jalan, sebuah mobil hitam muncul dari kejauhan. Sutrisno melambaikan tangan dengan panik, berharap pengemudi itu mau berhenti. Mobil itu melambat, tetapi di saat yang bersamaan, suara tembakan terdengar dari belakang. Dor! Peluru menghantam batang pohon di dekat mereka, membuat Sutrisno dan Karso terhuyung. Karso jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil ketakutan. Mereka benar-benar mau membunuh kita, Chris. Suaranya gemetar. Mobil yang mereka harapkan sebagai penyelamat tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka. Seorang pria keluar, mengenakan jaket tebal dan topi. Cepat masuk, sebelum mereka membunuh kalian, katanya dengan suara mendesak. Sutrisno ragu sejenak, siapa orang ini? Apakah ia bisa dipercaya? Tetapi saat ia melihat para pengejarnya semakin mendekat, ia tak punya pilihan lain. Dengan cepat, ia membantu Karso naik ke dalam mobil, lalu menutup pintu. Begitu mereka masuk, mobil itu melaju kencang, meninggalkan para pengejar yang mengumpat marah di belakang. Sutrisno masih terengah-engah, berusaha memahami situasi. "Siapa Anda?" tanyanya, mencoba menekan rasa curiganya. Pria itu tersenyum tipis, tatapannya tajam melalui kaca spion. "Aku orang yang ingin melihat para penjahat itu hancur, sama seperti kalian," jawabnya singkat. Malam itu, perjalanan mereka belum berakhir. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sutrisno merasakan harapan. Mereka selamat, setidaknya untuk sekarang. Tapi siapa sebenarnya pria misterius ini? Dan apakah mereka benar-benar aman, atau justru masuk ke dalam bahaya yang lebih besar? Sutrisno menatap pria yang duduk di kursi kemudi dengan penuh kewaspadaan. Mobil terus melaju, menembus kegelapan, meninggalkan hutan dan para pengejar di belakang. Napasnya masih berat, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap waspada. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya, suaranya penuh kecurigaan. Pria itu melirik ke kaca spion dan tersenyum tipis. "Kalian bisa panggil aku Bayu. Aku sudah lama mengamati gerak-gerik mereka. Aku tahu apa yang mereka lakukan pada desa kalian," jawabnya dengan suara tenang. Karso yang duduk di sebelahnya masih menggigil, tangannya erat memegang karung pupuk palsu yang hampir direnggut dari mereka. "Kenapa kau membantu kami?" tanyanya dengan suara lemah. Bayu menghela napas, ekspresinya berubah serius. "Karena aku punya urusan pribadi dengan Rudi dan orang-orangnya. Mereka bukan hanya menipu petani, tapi juga mengancam dan menyuap banyak pihak agar bisnis kotornya terus berjalan," jelasnya. Sutrisno bertukar pandang dengan Karso. Bagian dari dirinya ingin percaya pada pria ini, tetapi pengalaman selama beberapa hari terakhir membuatnya sulit percaya siapapun. "Kalau benar kau ingin membantu, bawa kami ke kantor polisi atau dinas pertanian di kota. Kami punya bukti," katanya tegas. Bayu mengangguk. "Itu memang rencana awalnya. Tapi kalian harus tahu, orang-orang Rudi punya banyak koneksi, termasuk di kepolisian. Kalau kita tidak hati-hati, bukti itu bisa hilang sebelum sempat diproses," ujarnya. Kata-kata Bayu membuat Sutrisno terdiam. Ia tahu betapa kotornya permainan para penjahat ini. Jika benar Rudi punya koneksi di kepolisian, maka menyerahkan bukti begitu saja bisa jadi tindakan yang sia-sia, atau lebih buruk, malah membawa mereka ke dalam jebakan. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Karso cemas. Bayu menepikan mobil di sebuah tempat tersembunyi di pinggir jalan, lalu menoleh ke arah mereka. "Kita butuh rencana. Aku punya beberapa orang yang bisa dipercaya, orang-orang media dan aktivis yang bisa membantu menyebarkan berita ini. Jika publik tahu tentang kejahatan mereka, akan sulit bagi Rudi untuk menutupi semuanya," jelasnya. Sutrisno mengangguk pelan. Itu terdengar masuk akal. Jika mereka bisa membuat kasus ini menjadi perhatian publik, maka tekanan akan datang dari banyak pihak, bukan hanya dari mereka. Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya. "Kenapa kau begitu peduli dengan ini semua? Apa urusan pribadimu dengan Rudi?" tanyanya tajam. Wajah Bayu sedikit menegang. Ia menghela napas sebelum akhirnya menjawab. "Adikku dulu seorang petani di desa lain. Ia mencoba melawan ketika mengetahui pupuk yang ia beli palsu dan justru membuat tanamannya gagal panen. Tapi Rudi tidak suka ada orang yang mengusik bisnisnya. Suatu malam, adikku ditemukan tewas di sawahnya sendiri. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi aku tahu itu bukan kecelakaan.
Sejak saat itu, aku bersumpah akan menghancurkan mereka, suaranya bergetar penuh dendam. Hening menyelimuti mobil. Sutrisno dan Karso kini mengerti, mereka bukan satu-satunya korban dalam permainan kotor ini. Dan kini, mereka punya sekutu yang memiliki dendam yang sama besarnya. Sutrisno mengepalkan tangannya. Baiklah, kalau begitu kita akan melawan bersama. Kita pastikan kejahatan ini terbongkar, dan Rudi mendapat balasannya. Bayu mengangguk, menyalakan mesin mobil kembali. Perlawanan mereka baru saja dimulai.